warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahrul Faisibatullah. Saya berasal dari Prodi eh, Teknik Informatika STMIK Taskia Bogor dengan NIM 25155201019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek dashboard saya, yaitu analisis gejala dan faktor risiko terhadap diagnosis COVID. Saya memilih dataset ini karena COVID masih menjadi masalah kesehatan global yang masih membutuhkan pemahaman lebih baik mengenai gejala umum dan pola penyakitnya. Eh, Data ini saya ambil dari sumber publik yang dapat diakses oleh siapa saja, yaitu kaggle.com. Lalu saya proses dan saya visualisasikan menggunakan Looker Studio atau Google Looker Studio. Langsung langsung masuk saja. Jadi dataset ini berisi data pasien terkait gejala dan hasil diagnosis COVID untuk menganalisis pola gejala yang paling umum. Eh, Record. Jadi data ini memuat 5.000 data pasien, yang dimana data pasien ini dalam gendernya ini tersebar rata, yaitu sebanyak 50,3% merupakan perempuan dan 49,7% merupakan laki-laki. Hasil dari tes COVID terhadap 5.000 pasien ini adalah sebanyak 52% merupakan positif COVID dan sebanyak 48% ini terindikasi tidak COVID. Nah, adapun rentang umur dari pasien tersebut terbagi bermacam-macam dan tidak ada signifikan di umur tertentu. Untuk masuk ke hasil gejala terbanyak yang dialami penderita COVID itu, yang pertama adalah fever atau demam, diikuti oleh dry cough atau batuk kering, dan fatigue atau kelelahan, dan diikuti oleh yang lainnya. Di sini kita memberikan 9 variabel gejala. Insight yang kita dapatkan dari data tersebut adalah berdasarkan data, gejala yang paling sering dialami oleh penderita COVID adalah demam, diikuti oleh batuk kering dan kelelahan. Hal ini menunjukkan bahwa gejala awal COVID cenderung bersifat umum, sehingga deteksi dini menjadi sangat penting. Oleh karena itu, edukasi masyarakat sebaiknya difokuskan pada pengenalan gejala awal ini, agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Lalu di bawah ini adalah pemerincian dari gejala-gejala tersebut, misalnya. Tapi kalau yang ini itu masih semuanya, belum yang spesifik COVID-nya. Seperti ini, sebanyak dari 5.000 pasien tersebut, sebanyak 29% terindikasi kehilangan indera penciuman. Nah, jika kita ingin melihat grafik yang bagian COVID-nya saja, kita balik ke paling atas, lalu kita masuk ke budget result, dan klik hanya satu. Ini hanya yang terindikasi COVID. Nah, lalu kita balik lagi, jadi di sini bisa kita lihat gejala-gejalanya. Yang paling banyak terindikasi oleh COVID, yaitu yang pertama ada kehilangan indera penciuman. Jadi sebanyak 44% pasien COVID mengalami kehilangan indera penciuman dan sebanyak 55% tidak. Lalu di sini ada sakit dada. Itu sebanyak 30% terasa sakit, dan sebanyak 69% penderita lainnya tidak terasa. Lalu lelah, ini sebanyak 59,3% itu terindikasi lelah, lalu sebanyak 40,7% tidak. Lalu dalam sakit kepala sebanyak 45%
merasa sakit kepala dan sebanyak 55% tidak. Lalu batuk kering sebanyak 66% merasakan gejalanya dan sebanyak 34% tidak. Lalu kehilangan indera perasa sebanyak 29% terasa. Lalu sesak nafas sebanyak 49% merasakan. Lalu sakit tenggorokan sebanyak 41,3%. Nah, lalu berdasarkan temuan tersebut, mungkin ada beberapa rekomendasi yang bisa saya lakukan, yaitu diantaranya yang mempunyai beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan, yaitu yang tadi adalah edukasi masyarakat sebaiknya difokuskan pada pengenalan gejala awal agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Kesimpulan dari data laporan ini adalah kesimpulannya, visualisasi ini tidak hanya memaparkan data, tapi juga menghasilkan insight yang memberikan arah tindakan nyata. Nah, tindakan tersebut itu tadi memberikan edukasi masyarakat yang fokusnya itu pada pengenalan gejala awalnya aja, agar biar bisa ditangani lebih cepat gitu. Jadi mungkin terima kasih sudah menyaksikan presentasi ini. Saya harap dashboard ini dapat memberikan pemahaman baru yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.